Shalom. Shalom. Hai. Wah, hari ini kita masuk di sekolah minggu lagi. Wah, nggak kerasa ya, Kak Christian ya. Wah, kali ini bersama Kak Ari lagi dan Kak Christian. Oke, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan ya. Setelah seminggu ya, kita bersekolah, mungkin adik-adik di rumah bersekolah ya. Nah, tiba saatnya untuk kembali memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu kali ini. Ya. Amin. Oke, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa dulu. Kita tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Oke, kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu, penyertaan-Mu Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan. Tidak ada satu hari pun Tuhan kami lewati tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk itu Tuhan kami rindu untuk bersekolah minggu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah kami ini Tuhan Engkau sertai, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena semuanya ini hanya untuk memuji, memuliakan, dipersembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Laskar Kristus siap. Yuk kita nyanyikan kasih Yesus yang begitu indah bagi diri kita. Sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Masih siap memuji Tuhan? Siap. Yuk kita nyanyikan setinggi-tingginya langit. Sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya.
mengalahkan segalanya. Haleluya. Haleluya, yes. Puji nama Tuhan, kita telah memuji Tuhan dan sebentar kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita mendeklarasikan firman di Mazmur pasal 91. Dalam hitungan 3 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik buat kehidupan kami. Amin. Terima kasih. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak
kebaikan-Mu. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari ucapkan syukur. Haleluya, Haleluya, haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kasih setia-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari semua katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. terus lagi katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adikku semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Kak Wawan hari ini untuk kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Namun sebelumnya yuk kita berdoa dulu ya. Kita serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Yuk kita berdoa, semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur saat ini Tuhan kami boleh bersama dengan anak-anak kami semuanya sehat. Dan hari ini Tuhan kami mau dengaran kebenaran firman-Mu. Mampukan kami mengerti untuk boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakku yang di rumah yang juga sedang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami semuanya Bapak. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adikku, hari ini kita mau belajar tentang sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil daripada Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim itu di Perjanjian Lama. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 16. Ya, nanti kakak yang akan bacakan, adik-adikku dengerin saja. Ya, judulnya adalah Deborah dan Barak.
Ya. Ayat yang pertama, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Heroset Higayoim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah itu nabi wanita, ya. Seorang nabiah, istri daripada Lapidot, memerintah sebagai hakim atas bangsa Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu ia berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau di sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Adik-adik lanjutin terus ya sampai ayat yang ke-16. Nah, apa sih ceritanya di dalamnya? Ya, ceritanya tentang seorang Deborah dan Barak yang dipakai Tuhan untuk membela orang-orang Israel. Ya, apa maksudnya sih? Yuk kita sama-sama renungkan hari ini. Ya, sebagai pendahuluan, setelah Yosua meninggal, bangsa Israel hidupnya mulai tidak taat lagi. Wis sak senenge dewek. Nah, itu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, sak karepe dhewe. Mereka bangga dengan kekuatannya yang bisa menaklukkan musuh-musuhnya yang selama ini sombong. Ini sesuatu yang bagi Tuhan tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi setiap kali mereka tidak taat, selalu ada bencana yang menimpa bangsa Israel. Allah kemudian mengangkat seorang hakim, yaitu siapa tadi? Deborah, ya, dan juga seorang nabiah untuk memimpin bangsa Israel. Satu saat bangsa Israel dikuasai oleh Sisera, panglima tentara kerajaan Kanaan. Hidup bangsa Israel semakin menderita karena di bawah tekanan oleh Sisera. Sebab Sisera menindas orang-orang Israel dengan kejamnya. Lalu Tuhan berpesan kepada Deborah supaya Barak menggerakkan pasukannya dari Bani Naftali dan Bani Zebulon untuk menyerang Sisera. Deborah adalah seorang hakim dan ia seorang wanita. Sebagai hakim, Deborah bertanggung jawab dalam menyampaikan firman Tuhan. Sedangkan Barak adalah seorang jenderal tentara yang bertanggung jawab untuk meraih kemenangan. Saat keduanya maju berperang, maka bangsa Israel meraih kemenangan besar. Kunci keduanya ini berhasil karena mereka bersatu untuk melakukan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Mereka bisa bersatu karena mereka memiliki kerendahan hati. Adik-adikku, ini ceritanya tentang bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Kanaan waktu itu di bawah pimpinan panglima perangnya namanya Sisera. Mereka sangat-sangat menderita sekali. Oh, kalian tentunya pernah pernah melihat film perang ya. Atau mungkin saat-saat ini kalian bisa lihat di Palestina itu ada peperangan ya kayak gitu itu. Nggak karuan seperti itu. Tentunya di situ ada sebuah kok kayak gini ya. Nah, timbullah seorang yang namanya Deborah, yaitu seorang hakim
yang tentunya hakim itu juga diutus oleh Tuhan untuk memperkatakan firman Tuhan, atau untuk menginjil, atau untuk memenangkan, menguatkan orang-orang di sekitarnya. Nah, disitulah Deborah punya arti penting di dalamnya. Nah, di balik seorang Deborah, dia punya teman atau rekanan yang namanya Barak. Barak itu seorang panglima. Nah, di saat mereka bersatu padu, kemudian mereka berpikir, piye ya carane bangsa Israel ini bisa menang? Piye ya carane bangsa Israel ini lepas dari penindasan Panglima Sisera? Wah, tentunya mereka saling menyadarkan dirinya masing-masing. Mereka enggak egois, mereka merendahkan diri. Oh ya, piye Deborah? Piye carane yuk kita supaya menang dari bangsa Sisera? Panglima Sisera itu panglima yang kuat. Piye carane mengalahkannya? Nah, tentunya mereka sama-sama merendahkan diri, nggak ada yang egois. Woi, manut aku wae, nanti dipukul mundur. Enggak. Ya, mereka saling menyadari, mereka saling membutuhkan. Sehingga dari situ Tuhan berkenan kepada keduanya, baik itu Deborah maupun Barak. Nah, apa sih yang akan kita pelajari tentang dua orang ini? Ada dua hal penting tentang bagaimana bertanggung jawab yang disertai dengan kerendahan hati yang akan kita pelajari saat ini. Apa sih itu? Nah, dua hal yang penting untuk kita pelajari adalah satu, kerendahan hati untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Artinya apa? Anak-anakku, mungkin tanpa kita pikir, tanpa kita rasakan, sebenarnya kita itu disertai Tuhan. Sebenarnya kita itu diberkati Tuhan. Sebenarnya kita itu disayang Tuhan. Apa sih contohnya, Kak? Kita bisa bernapas pagi-pagi. Ayo, saat pagi tadi kira-kira andaikan adik-adikku nggak dibangunin Tuhan, kira-kira gimana? Ayo, ada yang bisa jawab? Tentunya akan tidur selamanya. Ya, tapi Tuhan sayang. Ayo Moses bangun, Beni bangun. Mereka bangun dan Tuhan kasih nafas hidup lagi. Coba Tuhan nggak kasih nafas, akhirnya apa? Akan selamanya tidak bernafas alias meninggal. Nah, itulah karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang tanpa kita sadari. Yang kedua, contoh lain, kalau kalian cakep, kalian pinter, kalian hebat, ini semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan buat kalian. Ini bukan karena gagah perkasaku, ini bukan karena mamaku kaya, papaku kaya, aku jadi pinter. No, bukan. Tapi ini semuanya adalah, nih Moses tak kasih kamu pinter. Ini Beni, ini. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Jadilah anak-anak yang cakap dan pintar di hadapan Tuhan. Tapi kembali lagi, di sini kita mau belajar dari seorang hakim yang notabene juga diberkati Tuhan yang namanya Deborah. Mereka punya kerendahan hati dan sekaligus mau dipimpin oleh firman Tuhan. Barak tidak mau melangkah sendiri, tetapi dia meminta pimpinan Allah melalui Deborah. Barak merasa sendirian, sehingga dia, ya wis lah, ayo kita kerjasama dengan Deborah untuk melawan Sisera yang kejam itu. Akhirnya mereka bersatu untuk mendapatkan sebuah perintah Tuhan. Sekalipun Balak adalah seorang jenderal tentara, tetapi ia tidak mau menyombongkan dirinya karena kepandaian atau kemampuannya dalam bertempur. Tetapi ia memerlukan pimpinan yang daripada Allah sebagai penentu kemenangan. Apa artinya? Kakak ini seorang guru, tapi kakak tidak, wah ini semuanya karena saya pinter, ini semuanya karena saya, tidak. Ya, semuanya ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Seorang Barak itu seorang tentara, bahkan dia seorang panglima. Tentunya dia ngerti strategi bagaimana mengalahkan musuh, bagaimana dia harus menyerang, bagaimana dia harus bertahan. Dia tahu. Tapi kembali lagi, seorang Barak mau merendahkan diri
menerima seorang Deborah sebagai penasehatnya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, untuk mendapatkan perintah daripada Tuhan. Nah, penentu kesuksesan adalah karena Allah. Nah, ini yang perlu kakak tegaskan kepada kalian. Semua penentu kesuksesan adalah Allah sendiri, bukan karena kuat dan gagah kita. Ya, semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Ya, oke. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Ya, jika mau pandai atau sukses harus belajar giat tentunya seperti itu. Tapi ini carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita harus mencari Tuhan dulu, maka Tuhan akan memberkati kita. Itu utama, ya. Jangan wah kita berkelimpahan harta baru kita mencari Tuhan, enggak bisa. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Ya. Sehingga carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu artinya kita mencari Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan kepada kita. Jika kita mau pandai dan sukses, kita harus belajar giat. Hanya harus disertai dengan senantiasa intim dengan Tuhan lewat membaca dan melakukan firman Tuhan. Lewat berdoa, lewat puji-pujian, lewat penyembahan, lewat ucapan syukur. Semuanya kerja keras yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Melainkan kita akan memperoleh sebuah kesuksesan. Apa ini artinya? Adik-adikku, kita bisa menjadi seperti sekarang ya, misalnya juara 1. Itu tentunya salah satunya kita juga harus belajar. Tapi di balik kita belajar tentunya ada sebuah pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir. Kita menjadi cerdas, kita menjadi pinter, kita menjadi cakap, itu semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Yes? Ya, oke. Sehingga jujur kita nggak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Adik-adik bisa cakap, adik-adik bisa pinter, adik-adik bisa juara kelas, adik-adik bisa melakukan segala sesuatu. Itu semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena papa mamaku yang kaya, bukan. Ya, itu yang pertama. Kerendahan hati adalah tanggung jawab kita. Yang kedua, kerendahan hati untuk bisa bersatu dengan sesama. Artinya apa ini? Kira-kira kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Kita tidak menyombongkan iki loh karena aku seorang panglima tentara. Bukan. Tapi karena kita sama-sama anak-anak Tuhan. Deborah dan Barak punya 2 talenta yang berbeda. Satu seorang hakim, satu seorang tentara. Tentunya 2 hal yang berbeda sekali. Satunya tekun melakukan tulis menulis, kemudian mencari kebenaran. Tapi yang satunya adalah orang yang suka berperang. Nah, tentunya berbeda banget. Nah, tapi mereka saling menyadari bahwa mereka tidak lengkap kalau mereka tidak bersatu. Ya, demikian juga adik-adikku di rumah ya, atau mungkin adik-adikku yang ada di sekolah minggu. Kita nggak bisa apa-apa tanpa teman-teman kita. Ya, kita mungkin memerlukan mereka dalam banyak hal. Wah, suatu ketika misalnya seorang Moses atau Justin nggak bawa pensil. Kalau egois, apakah dia bisa tulis? Nggak bisa. Tentunya dia akan ngomong sama temannya, maaf, Denny, aku pinjam pensilmu ya. Aku tadi lupa, aku nggak bawa pensil. Atau aku pinjam ya pulpenmu ya untuk aku bisa catat apa yang diterangkan Pak Guru. Nah, akhirnya mereka saling melengkapi. Nah, katakan Deborah seorang wanita yang dianugerahi kepekaan pada suara Tuhan, nabiah, ya. Dan
keberanian dalam mewujudkan keadilan di tengah bangsa Israel karena dia seorang hakim. Sekaligus Barak yang juga seorang pria yang dianugerahi Tuhan menjadi seorang jenderal tentara. Ia berarti kuat dan berani. Namun sekali lagi talenta yang dimiliki keduanya direlakan untuk disatukan dan maju melakukan firman Tuhan. Ini butuh sebuah kerendahan hati di antara mereka masing-masing. Artinya gini anak-anakku, adik-adikku. Seorang Barak tentunya dia gagah perkasa karena dia seorang pria, ya. Iki lho panglima misalnya kalau dia sombong. Wah, tentunya aku kuat, aku perkasa, aku bisa menentukan kemana aku suka. Kemana bangsa ini akan melawan atau kemana. Tapi dia enggak, dia merendahkan diri, dia menghadap seorang yang namanya Deborah. Dan Deborah itu perempuan. Tentunya apabila kita seorang laki-laki egois, kita enggak mau bergaul dengan seorang perempuan. Tapi di sini kita melihat bagaimana seorang Barak, dia merendahkan dirinya, menemui seorang wanita yang namanya Deborah untuk berkonsultasi, untuk saling berhubungan, berkorelasi bagaimana membentuk sebuah pasukan dan menyerang Sisera untuk menjadi pemenang. Ada sebuah kerendahan hati dan sekaligus ada sebuah tanggung jawab bagaimana bangsa Israel ini bisa menang melawan penindasan Sisera, orang Kanaan. Nah, kembali lagi, kalau enggak ada kerendahan hati ya adik-adikku semuanya, enggak akan ada kemenangan. Nah, Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai makhluk individu. Artinya Tuhan enggak menciptakan kita itu sendiri. Tuhan enggak menciptakan kita itu bisa menghidupi diri kita sendiri. Contoh, oke. Kakak ambil contoh misalnya di sini. Ya, di saat kita di rumah ya, contohnya di rumah. Kita tentunya membutuhkan orang lain. Apa Kak contohnya Kak? Kecil ya, contoh satpam. Satpam dalam perumahan itu sangat diperlukan sekali. Kenapa? Demi keamanan. Sewaktu kita tidur, satpam itu keliling loh. Ngawasin keamanan lingkungan di perumahan kita. Itu satpam. Mereka sangat berarti. Tukang sampah coba bayangin ya, mama tiap pagi, tiap sore pasti masak. Kotoran masakan tentunya banyak. Siapa yang akan membuang? Apakah akan dibuang sendiri ke tempat sampah? Saya kira tidak. Mereka akan kumpulkan di depan, kemudian ada tukang sampah yang ambilin. Itulah fungsi tukang sampah. Sehingga apa? Kita memerlukan mereka. Nah, dua contoh ini aja yang dalam kehidupan kita. Di sekolah mungkin bagi adik-adikku mengenal juga ada satpam kan. Di sekolah keamanan lingkungan sekolah itu tanggung jawab satpam. Coba andaikan nggak ada satpam, siapa yang nyebrangin? Siapa yang ngatur lalu lintas keluar masuknya mobil masuk sekolah kita? Siapa? Contoh lagi, tukang bersih sapu atau cleaning service nih kalian paham. Gak ada mereka, bisa nggak kalian ngepel sendiri kelas? Tentunya sulit ya. Kita pulang sudah jam 3 mau ngepel, jelas nggak mungkin. Tapi di saat ada tukang sampah, di saat ada cleaning service, sudah bersih. Kita besok sekolah masuk kelas sudah nyaman lagi. Ya. Coba kalau nggak ada mereka, masuk, waduh, iki makanane sopo, iki ambune kayak gini. Nah, itulah sebenarnya kita tidak bisa sendiri. Artinya kita juga membutuhkan cleaning service, kita membutuhkan satpam, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan pak guru, kita membutuhkan bu guru, kita membutuhkan banyak lagi yang kita butuhkan. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Itu yang kedua ya. Masing-masing manusia yang ada di muka bumi ini pasti punya talenta, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan maksud dan tujuan adalah manusia itu bisa saling melengkapi, bahkan bisa saling menolong satu dengan yang lain. Contoh gini,
Adik-adikku tentunya pernah melihat musik gereja ya. Ya, tentunya di gereja kita full musik. Ada keyboard, ada drum, kemudian ada bass gitar, ada gitar melodi, ada lain-lain sebagainya. Tentunya kalau kita kolaborasi atau kita satukan, itu menjadi sebuah pujian yang hebat. Tuhan akan berkenan. Tapi coba ya bisa sih, misalnya dengan keyboard tok gitu bisa, tapi enggak seperti apabila lengkap. Nah disitulah manusia. Kita enggak bisa sendiri, bisa, tapi enggak sesempurna sewaktu kita masih bersama-sama. Ya, coba kita lihat bangunan yang megah, pasti membutuhkan seorang arsitek. Nah, ya gedung rumah kita. Mungkin ada arsiteknya. Mereka merancang bangunan itu pasti butuh ahli bangunan untuk menentukan bahan-bahan yang cocok. Pasti juga membutuhkan tukang yang melakukan proses pembangunan. Bahkan mereka harus saling bekerja sama untuk mewujudkan bangunan yang megah tersebut. Nah ini misalnya ya ini, bangun sebuah rumah. Wis ono kontraktore, wis ono tukang bangunane, wis ono yang jualan material, wis ono pengawasnya dan lain sebagainya. Coba, ini andekan tukang bangunannya ngomong gini, sak senengku lehku gawe rumah ini. Coba kira-kira apa yang terjadi? Tentunya akan amburadul. Yang punya uang, yang bayar tukang bangunan menginginkan tingkat 2, tukang bangunannya wis siji wae sing tinggi. Tentunya enggak sinkron, enggak baik. Nah akhirnya mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka saling memahami, oh ya nanti kalau tingkat 2 akan saya buat seperti ini. Gimana Pak Tukang? Bisa enggak dibuat seperti ini? Oh bisa. Nanti akan seperti ini. Nanti saya bangunkan ini supaya pondasinya kuat. Dan ini saling melengkapi. Itulah Deborah dan Barak. Bagaimana mereka saling melengkapi untuk menjadi sebuah kemenangan. Mereka tentunya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka tentunya enggak sombong. Ini semua karena aku, bukan. Tapi semuanya ada karena kasih karunia Tuhan. Ya, mereka harus saling bekerja sama untuk mewujudkan bangunan yang megah. Di sekolah demikian juga. Seorang papa dan mama tentunya akan tanya kepada anaknya, nak, besok kamu pengen apa? Oh, Pak, aku besok kepingin menjadi seorang profesor ahli nuklir. Wah, hebat. Oke, kalau gitu gini, papa yang biayai, kamu yang sekolah. Kamu kejar cita-citamu untuk seorang ahli nuklir. Siapa? Nah, tentunya di sini ada saling membutuhkan. Anak membutuhkan orang tua sebagai sumber biaya. Orang tua akan melihat anaknya, wih anakku hebat, mereka sudah belajar. Disitulah karya Tuhan dinyatakan. Diberkati. Baik papa yang mencari uang ataupun kalian yang punya cita-cita. Nah, hari ini sekali lagi kita mau belajar. Tidak ada yang harus disombongkan. Ini satu, keras ya. Tidak ada yang bisa disombongkan karena kelebihan kita. Tetapi kita mau belajar untuk merendahkan diri, untuk bisa saling melengkapi, bahkan satu dengan yang lain. Kesombongan tidak menjadikan kita berhasil, tapi kerendahan hati itu ada berkat. Nah, yuk sebagai penutup, majunya Barak disertai oleh seorang Deborah melawan bangsa Kanaan melambangkan dua hal. Yang pertama, perjuangan ini memerlukan pimpinan Tuhan, itu utama. Ya, kita sekolah, kita bisa seperti sekarang ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, dan kesatuan hati untuk satu sama lain saling berjuang untuk meraih kemenangan. Mereka tidak lalai melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai porsinya. Seorang Barak tentunya dia akan berpikir, piye ya strategi saya supaya Sisera kalah. Seorang Deborah tentunya dia akan, Tuhan tolong. Dia cuma bisa berdoa. Tolong berkati Barak
berkati strategi kami, berkati kami supaya kami bisa menang dari Sisera. Tentunya seperti itu. Nah, hasilnya adalah mereka menang dengan mengalahkan bangsa Kanaan. Barak dan Deborah bisa menang karena mereka ditolong Tuhan. Ini utama ya. Ini yang harus adik-adik pegang. Mereka ditolong Tuhan. Dan mereka saling bekerja sama. Siapa yang menolong Barak dan Deborah? Tentunya Tuhan. Tuhanlah yang menolong mereka. Barak dan Deborah menang karena mereka bersama-sama melawan bangsa Kanaan. Ayo, kita saling bekerja sama untuk memenangkan banyak jiwa. Loh, apakah memenangkan banyak jiwa itu? Adik-adikku, di luar banyak anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Banyak anak-anak yang wis pokoknya dolan. Yuk kita mencoba untuk mereka, yuk kita masuk ya. Bisa enggak ya? Kita aku tak ke sekolah minggu dulu ya. Jangan sampai kita malahan kalah, yuk main yuk. Enggak usah sekolah minggu, jangan ya. Kita bahkan seharusnya bisa memenangkan mereka. Yuk kita ke sekolah minggu dulu ya. Nanti di sana banyak cerita, di sana nanti Tuhan akan memberkati kita. Nah, tentunya adik-adik bisa ngajak mereka untuk ke sekolah minggu. Ya, itu kalau adik-adik bisa memenangkan satu jiwa, seluruh surga bersorak-sorai. Wah, Moses luar biasa membawa satu jiwa untuk nama Tuhan. Wah, semua malaikat bersorak-sorai. Ya, tapi di saat kita, waduh, wes gak usah sekolah minggu main saja, main layangan atau main game. Hai, malaikat bersedih, Tuhan bersedih. Nah, kembali lagi untuk cerita ini ya. Cerita ini menggambarkan bagaimana kita bisa merendahkan diri dan disitulah ada berkat. Ayo adik-adikku, hari ini kakak ajarkan kepada kalian untuk merendahkan diri. Kita nggak boleh sombong. Kita itu siapa sih di hadapan Tuhan? Ya, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Yuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tentunya di situ akan Tuhan memberkatinya. Seperti tadi. Seorang Deborah dan seorang Barak, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menjadi sebuah kemenangan melawan bangsa Kanaan waktu itu. Dan akhirnya apa? Tuhan berkati dan menjadikan sebuah kemenangan bagi mereka. Nah, kakak akan tutup dengan sebuah ayat hafalan. Nah, di sini ya, yang tentunya menjadi pegangan untuk kita semua. Kita akan sama-sama buka Amsal 17 ayat 17. Ya, Amsal 17 ayat 17. Yuk kakak juga akan lihat di Alkitab kakak. Amsal 17 ayat 17. Sudah ada yang ketemu? Tunggu dulu. Kakak belum ketemu? Oke, kakak udah ketemu. Yuk kita sama-sama baca. Amsal 17 ayat 17. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu Tuhan. Itu fungsinya seorang sahabat. Bagaimana dia tidak cuma waktu kita senang-senang mereka bisa ngumpul, tapi juga waktu kita sedih mereka sebagai penghibur kita. Di waktu suka mereka adalah sahabat kita. Tapi di waktu sedih, mereka juga sahabat kita. Itulah Tuhan yang menjadi sahabat kita, yang selalu setia bersama kita. Oke, hari ini kakak tidak berpanjang untuk kebenaran firman, namun jadilah hari ini menjadi anak Tuhan yang hebat, sehingga berkat Tuhan itu akan dicurahkan kepada kita. Kita akan tutup di dalam doa. Bapakku yang baik, terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Kiranya boleh adik-adikku atau pun anak-anakku yang mendengar kebenaran firman ini, boleh mereka rasakan bahwa kita tidak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Semuanya ini karena kasih karunia Tuhan. Semuanya ini adalah karena berkat Tuhan. Semuanya ini adalah karena karya Tuhan dalam hidup kami. Sadarkan kepada anak-anak kami yang selama ini masih sombong karena kaya, sombong karena pinter, sombong karena sesuatu. Ampuni mereka Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin merendahkan diri di hadapan-Mu.
bahwa kami merasakan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus yang hidup, kami serahkan segala dan seluruh hidup dan kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan, karena berkat-Mu, hikmat-Mu kami telah mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang boleh kami dengar Tuhan, kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sebuah kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati segala aspek kehidupannya Tuhan. Dan apapun yang boleh dikerjakannya Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kau berikan persembahan ini Tuhan, agar menjadi dupa yang harum menyediakan-Mu saja Tuhan. Dan Kau juga berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang selalu memberkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551800002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, yuk kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan tutup di dalam doa berkat. Silakan adik-adikku semuanya berdiri. Kemudian adik-adikku angkat tangannya, tengadahkan ke atas di mana Tuhan berada. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh dengaran kebenaran firman-Mu melalui firman tentang Deborah dan Barak. Ampuni apabila kami selama ini sombong, ampuni kami Tuhan. Kami ingin merendahkan diri kami di hadapan-Mu, maka Engkau akan curahkan berkat-berkat itu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini kami boleh berdoa untuk anak-anak kami. Diberkatilah mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, baik mereka dalam belajar, baik mereka dalam bersosialisasi, baik mereka dalam segalanya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan terus menutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan. Sakit penyakit tidak ada pada anak-anak kami. Bahkan kami percaya anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang selalu rendah hati, selalu menyandarkan dirinya pada Tuhan, sehingga di situ ada berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah belajarmu, diberkatilah segala aspek hidupmu. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kamu perbuat akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Thank you.
Tuhan memberkati.